Shalom anak-anak. Sekarang kita akan belajar agama. Dan hari ini kita belajar tema didikan dan pemeliharaan Tuhan atas keluarga Yusuf. Hari ini kita belajar subtema sikap dan perbuatan Yusuf yang mengasihi saudaranya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan". Semuanya ikuti Bu Eka bernyanyi, kita bernyanyi bersama-sama. Ku kasihi Terima kasih setiap hari Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan semangat kepada kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan belajar agama. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong kami agar kami dapat fokus dan belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar dengan subtema Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya tidak menyukai Yusuf karena Bapak Yakub, ayah mereka, sangat menyayangi Yusuf. Bahkan Bapak Yakub memberikan pakaian kejubah yang sangat indah kepada Yusuf. Mereka menjadi iri hati dan marah kepada Yusuf, sehingga mereka tidak menyukai Yusuf. Dan saat Yusuf menceritakan mimpinya kepada mereka, mereka bertambah lagi semakin tidak menyukai Yusuf. Di perjalanannya, Yusuf tidak putus-putus bertanya kepada orang-orang yang ditemui untuk meminta petunjuk kemana arah saudara-saudaranya pergi. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf tetap sayang kepada saudara-saudaranya sekalipun mereka marah dan iri hati kepadanya. Setelah lama mencari, akhirnya Yusuf menemukan mereka di Dotan. Karena Yusuf sayang kepada saudara-saudaranya, maka dia dengan riang gembira melambai-lambaikan tangannya dan memanggil saudaranya dari kejauhan agar dikenali oleh saudara-saudaranya. Penerimaan yang diharapkan Yusuf untuk dapat dikasihi oleh saudara-saudaranya karena ia datang membawa makanan ternyata terbalik. Sebelum Yusuf sampai kepada saudaranya, mereka sudah merencanakan ingin membunuhnya. Saudaranya yang bernama Ruben tidak menyetujui, tetapi dia mau melemparkan adiknya di sumur tua. Sikap ini yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Di dalam sumur tua itu,
Yusuf masih tidak mengerti mengapa saudara-saudaranya membenci dan tidak menyukainya. Padahal ia tidak mengganggu mereka. Pada saat itu, lewatlah para kafilah orang Ismail yang membawa barang dagangannya ke kota. Lalu saudara-saudara Yusuf memanggil mereka dengan tujuan ingin menjual adiknya. Oleh saudara-saudaranya itu, Yusuf dijual kepada pedagang kafilah Ismail dengan harga 20 sikal perak. Perbuatan saudara-saudara Yusuf yang nakal ini tidak diketahui oleh saudara Ruben, sehingga ia sangat kaget dan bingung ketika ia tidak mendapati adiknya di dalam sumur. Karena saudara-saudara Yusuf sudah melakukan dosa, maka mereka merencanakan perbuatan jahat kepada ayahnya dengan berbohong. Anak-anak, meskipun saudara-saudaranya tidak menyukai Yusuf, tetapi Yusuf tidak menjadi marah. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Karena di hati Yusuf memiliki kasih Tuhan, sehingga Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya membencinya, tidak menyukainya. Yusuf mencari mereka di padang, membawakan mereka makanan sampai Yusuf menemukan mereka. Itu bukti Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya masih tetap tidak menyukai Yusuf. Bahkan mereka merencanakan hal yang tidak baik untuk Yusuf. Tetapi Yusuf tidak menjadi marah. Dia tetap percaya Tuhan menolongnya. Kita tidak boleh membenci orang lain, tidak boleh membenci teman atau saudara kita, tapi kita harus mengasihi mereka. Nah, kalau di hati kalian ada kasih Tuhan, kalian percaya kepada Tuhan, memiliki kasih Tuhan, maka kalian dapat memberikan kasih itu kepada orang lain, kepada semua orang, kepada saudara-saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman. Karena saudara-saudaranya tidak menyukai Yusuf, mereka merencanakan hal yang tidak baik kepada Yusuf, dan akhirnya mereka juga berbohong kepada Bapak Yakub. Mereka menjual Yusuf untuk dibawa pedagang ke Mesir, tapi mereka mengatakan bahwa Yusuf sudah diterkam, sudah dimakan oleh binatang buas. Karena mereka tidak menyukai Yusuf, karena sudah ada dosa di hatinya, mereka berbohong kepada ayahnya. Sehingga Bapak Yakub menjadi sangat sedih karena kehilangan Yusuf. Mereka berbohong. Nah, anak-anak, Tuhan berkuasa. Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan. Dan perbuatan bohong adalah perbuatan yang dosa terhadap Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu adalah dosa. Kita harus mau belajar untuk berkata jujur, mengatakan yang sebenarnya. Dan saat di rumah, kalian belajar seperti Yusuf yang mengasihi saudara, mengasihi keluarga, mengasihi semuanya. Karena di dalam hati kita memiliki kasih Tuhan, maka kita dapat mengasihi sesama, mengasihi orang lain, dan kita mau berkata jujur. Kita mau menjadi anak Tuhan yang jujur, karena bohong itu dosa. Nah, ayo kalian di rumah belajar ya untuk mengasihi semua orang, belajar untuk berkata jujur.
11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Tuhan ingin agar kita taat, agar kita mau melakukan firman-Nya, agar kita mau melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi semua orang, dan kita mau belajar untuk berkata jujur. Yuk kita nyanyikan lagunya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Terima kasih anak-anak sudah menjadi pendengar yang baik. Tetap